Indonesia adalah negeri yang menjadi surga budaya. Sejak zaman dahulu kala, Nusantara telah menawarkan sejuta pesona keanekaragaman budaya yang menarik minat berbagai bangsa dari belahan dunia manapun. Tak terkecuali bumi Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Kebudayaan Minangkabau merupakan pesona budaya yang sangat menarik. Salah satunya rumah gadang. Rumah gadang sambil ruang salajang kudo balari sakwe kuaran tabang sapaki budak maimbau. Yang artinya sepanjang rumah gadang dibangun sapaki budak maimbau sejeritan anak kecil menangis, itulah panjangnya. Rumah adat di Minangkabau, rumah dulu baru disandi. Terbalik. Kenapa? Karena sandi dengan rumah tidak menyatu. Fungsinya, ya, kalau seandainya gempa bumi, tekanan daripada goncangan daripada bumi itu terpisah antara rumah dengan bumi. Ada pergeseran karena dia tidak menyatu. Fungsinya apabila bergoyang bumi, kalau 7 skala Richter mungkin dapat 4 oleh rumah. Rumah gadang pada umumnya mereka memiliki bentuk jendela yang besar. Nah, jendela yang besar ini maknanya itu adalah orang Minang itu berpikiran terbuka dan juga mau menerima globalisasi ilmu-ilmu dari luar dan tetap nanti menyaring baik buruknya. Nah, biasanya jendela orang Minang atau rumah gadang itu dibangun memang dengan posisi yang besar-besar. Atap itu yang pertama-tama asalnya dari aren, itu faktor dulu teknologi, artinya itu kalau bahasa Indonesia hidup gitu, dari batang aren, dan bentuknya adalah semuanya melengkung bentuk tanduk kerbau semuanya, dan kalau dibawa kepada agama kita Islam itu membentuk bulan sabit. Kalau disatukan semuanya alirannya bulan sabit, setengah terbit, separuh lingkaran, semuanya kayak gitu, gonjong. Tiang rumah gadang di Minangkabau bukanlah berdirinya tegak lurus, hanya arahnya ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, dan juga seterusnya. Semuanya kayak gitu karena dia merupakan suatu lambang transparan, terbuka, meminta, mendoa, terbuka. Itulah faktornya, maka dia kalau dipandang satu sisi miring, bukanlah miring, hanya terbuka kayak kira-kira piramid, atau yang terbalik, runcingnya ke bawah, bukaannya ke atas. Jadi hasilnya adalah menyatu suatu titik di bawah karena dia begini, Allah satu, meminta, mendoa, transparan, terbuka. Nah, itulah masalahnya di tentang filosofi miring tiangnya, yang sebenarnya tidak miring tapi arahnya beda. Nah, jadi kalau kita lihat juga keunikan dari tiang-tiang yang ada di Istana Basa Pagaruyung ini juga hanya satu tonggak tua saja yang lurus. Tiang-tiang yang lain itu agak miring kiri dan kanan sesuai arah mata angin. Nah, fungsi tiang-tiangnya yang miring itu karena tidak memakai sistem memakai paku, hanya memakai sistem pasak saja. Tiang tak gantung, kasih tak sampai, konon dulu antara tiang dengan Putih Bosu anak yang terakhir tidak jadi nikah. Kenapa? Dia saudara. Faktornya sebab adat kita sudah bersaudara, syarat bersanding kita.
ukiran sendiri terdapat 44 motif ukiran kurang lebih. Dan untuk penamaan dari ukiran-ukiran yang ada di istana ini diambil dari nama-nama alam. Sesuai dengan filosofi Minang, alam tak kambang jadi guru. Diambil dari nama tumbuhan, dari nama binatang, nama benda-benda, dan bahkan dari makanan pun ada. Nah, contohnya kalau kita lihat ada ukiran kipeh-kipeh yang terletak di daun jendela. Nah, letaknya ditaruh di jendela karena melambangkan angin udara masuk melewati jendela dan melambangkan orang Minang itu berpikiran terbuka gitu. Nah, kemudian juga ada ukiran saluk laka yang letaknya di samping ukiran kipeh-kipeh. Nah, laka itu adalah tempat menaruh wajan atau tempat naruh buah-buahan yang terbuat dari jalinan rotan yang kuat. Nah, itu pelambang juga laki-laki di Minangkabau ini ketika dia sudah menikah, nanti fungsinya akan menjadi dua. Sebagai suami atau sebagai ayah, nanti juga sebagai mama. Makanya di Minangkabau terdapat filosofi anak di pangku kamanakan di bimbiang. Jadi seorang laki-laki Minang itu dia nggak hanya akan mengajari anaknya saja, tapi juga membimbing ponakannya. Dilambangkanlah dengan ukiran saluk laka tadi. Selain dari nama-nama benda, juga ada dari nama-nama tumbuhan. Contohnya di tiang itu ada ukiran daun bodi, kemudian ada ukiran ukiran kaluak paku juga, kemudian juga ada ukiran taratai dalam air. Nah, kalau dari nama makanan, nah salah satu makanan khas di Minangkabau itu ada galamai. Jadi ukirannya ada di sini juga ada ukiran Said galamai namanya. Jadi galamai ini ibaratnya dodolnya orang Minang. Warnanya hitam, legit, dan proses buatannya itu sangat lama. Jadi makanya itu melambangkan juga orang Minang itu pekerja keras. Dilambangkan dengan ukiran Said galamai. Nah, selain itu dari nama hewan pun juga ada. Ukiran itiak pulang patang yang letaknya di jendela. Terus ada ukiran kudo mandongka juga yang ada di lantai 2. Kudo mandongka, kudo manyipa, ukiran kucing lalo, badamudia. Tapi untuk penggambaran sekarang ukirannya itu tidak menyerupai mirip sekali. Karena sejak Islam masuk tidak boleh membuat sebuah seni itu mirip dengan bentuk aslinya. Jadi ukirannya lebih kepada ukiran bentuk abstrak. Di lantai 1 terdapat 9 ruangan. Ruangan yang pertama namanya Anjuang Rajo Babandiang. Anjuang Rajo Babandiang ini adalah ruangan bagi raja dan ratu dengan tirai berwarna hitam sebagai simbol kekuasaan dari sang raja. Ruangan nomor 2 sampai ruangan nomor 8 itu adalah ruangan bagi putri raja yang sudah menikah. Dia akan tinggal bersama suami dan anak-anaknya di bawah umur 7 tahun. Dimulai dari yang paling tertua di posisi sebelah kanan sampai yang paling muda di posisi sebelah kiri. Di ruangan yang terakhir, ruangan nomor 9 adalah Anjuang Pera. Ruangan ini berfungsi sebagai ruangan bagi Bundo Kanduang atau Ibu Suri dan ayahanda dari sang raja. Jika kita menoleh ke lantai 2 istana, terdapat 5 ruangan. Ruangan ini namanya adalah Anjuang Paranginan. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat bagi para gadis atau putri raja yang belum menikah. Di lantai 3 hanya terdapat 1 ruangan kecil yang namanya adalah Mahligai. Fungsinya untuk tempat menyimpan harta pusaka raja. Ya, jadi bagi anak kami, terima kasih atas pertanyaan. Yang kedua sempurna anak bapak sebutkan, istilah kita orang Minang, guru mati, surau kebakar, dan kita tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.